Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di NLP Essential Talk. Kali ini spesial. Kita sudah kehadiran tamu spesial dengan tema yang spesial juga tentunya. Neurolinguistic Programming dan Mindfulness. Wah, sudah hadir Alhamdulillah bersama kita hari ini. Ada Pak Nuryanto Adipuro. Oke, sebentar. Saya tunjukkan dulu orangnya ya. Iya bang. Nah, ini dia orangnya. Oke, Assalamualaikum. Diri, aku rambut tuh. Sudah keluar di sini, Pak. Sudah keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Selamat malam. selamat malam. Apa kabar, Pak Nuryanto? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi di Jawa Tengah nih ya, tadi nih. Ya lagi di plat R ini. Nah, Lagi di Cilacap. Mantap. ikuti Oke, sunat usaha. ya, jadi teman-teman, sedikit saya kenalkan dulu siapakah Pak Nuryanto ini buat teman-teman yang mungkin belum kenal, tapi ya mungkin keterlaluan kalau belum kenal. Entah orangnya, entah Pak Nurnya yang keterlaluan. Karena kalau belum dikenal bisa jadi masih belum merata tuh ya personal brandingnya. Tapi kalau udah dikenal ya alhamdulillah gitu kan. Jadi Pak Nuryanto ini long story short ya. Beliau ini adalah guru saya teman-teman. Saya pertama kali belajar hipnosis dan hipnoterapi itu dari beliau tahun berapa dulu Pak ya? 2000? 10. 2010-an ya, 2010. Nah, itu awal saya mengenal dunia pengembangan dan pemberdayaan diri melalui jalan beliau ini. Belajar banyak hal langsung waktu itu ya, Pak. Ada hipnosis, hipnoterapi, NLP, Ericksonian, kebahas semua ada pokoknya. 3 hari sampai malam itu. Dan Pak Nuryanto itu konon katanya, dari pengakuannya juga, eh, menjadi saksi atas kelihayan saya dalam melakukan confusing ya, Pak ya. Itu baru belajar hipnosis sudah bisa confusing itu. Kayaknya langka orang kayak gitu ya, Pak ya. Ya, 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 ya. Dan hari ini spesial teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas tentang Neuro Linguistic Programming dan juga mindfulness, NLP and mindfulness gitu. Jadi ada dua hal, ada NLP dan juga mindfulness gitu ya. Baik, kita ngobrol aja dulu seperti ini. Kalau misal teman-teman nanti ada pertanyaan, boleh melalui chat atau mungkin raise hand, nanti bisa open cam, open sound-nya, suaranya dibuka juga. Boleh tanya langsung, boleh ikut nimbrung diskusi ya. Baik, Pak Nuryanto, ini panggilannya banyak ya. Ada yang manggil Mas Nur, Cak Nur, Ki Nur, Pak Nur. Tapi kalau saya manggilnya dari dulu Pak Nur. Guru saya ini. Tolong Oke, Pak Nuryanto, dari dari Pak Nur waktu dulu ya, awal belajar NLP sampai sekarang, itu kan banyak hal yang sudah ditelaah, banyak hal yang sudah dikulik gitu kan. Apa yang menarik Pak dari NLP ini kalau menurut Pak Nuryanto? Dari perkembangannya dan juga termasuk apa yang berubah dalam dirinya Pak Nuryanto ketika belajar NLP. Ini sebelum kita bahas ke mindfulness-nya nih. Kita kupas dulu NLP-nya. Tanyaan ngono dok. Hah? Tanyaan ikut dok. Nah, Cicik. nanti ada susulan pertanyaannya. Oke? Mengingatkan sekali lagi, ini acaranya diikuti oleh nasional, jadi kita karena kita terbiasa menggunakan bahasa Jawa ketika berinteraksi ya. Jadi untuk kali ini mohon menggunakan bahasa nasional kita, oke? Maafkan saya teman-teman. Oke, terima kasih masih terus. Silakan Pak Nuryanto. Coba sentris ini Pak. Terima kasih waktunya masih terus. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu, sudah menyempatkan diri. Mungkin ini masih momen Syawal ya, kita ketemu di dua keberkahan. Satu berkah kita bisa silaturahmi dalam rangka Syawal. Yang kedua berkah silaturahmi dalam rangka saling berbagi pengetahuan. Ini nggak tahu ini setelah berapa tahun saya nggak Zoom ini. Terus saya Zoom. Agak-agak canggung juga saya di Zoom hari ini. Topiknya menarik.
topiknya menurut saya sangat kekinian karena 2023 September kemarin saya dapat kesempatan lagi. Saya ngajar di beberapa state di United States di Amerika. Topik inilah yang banyak dibahas. Jadi aku cerita Amerika, sorry lah, terus orang pamer, jadi cuman memang momennya tepat gitu. Iya, 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 boleh, boleh, boleh. Jika pertanyaannya apa yang menarik setelah belajar NLP? Apa yang berubah dari diri saya setelah mengamalkan NLP? Apa yang membuat saya bertumbuh berbeda setelah mengerti NLP? Meminjam istilah yang saya dapat dari seorang guru, jika dalam pesantren itu ada istilah, ada dua ilmu yang akan berubah cara berpikir. Jika kamu mengetahui ilmu itu, kamu akan mengetahui ragam pemikiran tentang pola berpikir dan bahasa. Kalau di pesantren kita belajar nahu dan sorof, ilmu tentang perubahan kata kalimat. Di NLP kita belajar sama juga. Dan sekaligus dampaknya. Kita belajar kata kalimat bahasa sekaligus dampaknya. Di pikiran saya, NLP bukan sesuatu yang begitu baru-baru amat lah. Karena saya sudah belajar hipnosis, saya belajar pengetahuan juga di pesantren, saya belajar juga dari keluarga saya tentang psikologi tradisional. Tapi yang menarik di NLP, saya belajar struktur. Saya belajar SOP. Saya belajar sesuatu yang bisa diajarkan kembali. Jika selama ini saya memaknai bahasa hanya sebuah ungkapan saja, setelah saya belajar NLP, saya menemukan, oh, ini menarik ini. Ini menarik. Apa yang menurut saya menarik? Setelah memahami NLP, saya begitu flashback lagi kepada apa yang saya pelajari di pesantren tentang seluk-beluk kata, tentang alamatul kalam, alamatul kalimat lah kalau bahasa Maduranya gitulah. Nah, banyak orang ngomong berbahasa, berkata-kata. Even saya dulu saat ngomong ini nggak jelas alamatnya kemana. Lah, serupa nahu dan sorof, NLP mengantarkan saya pada alamat yang jelas. Serupa dengan salah satu pilar NLP, outcome. Jadi ada alamat. Makanya ada kata, ada istilah, ada ungkapan, ada pertanyaan, ada istilah, ada kata sambung, ada macam-macam. Bagi teman-teman ini bukan makhluk-makhluk aneh tentunya di dunia NLP ini yang ada di sini, makhluk-makhluk bekakas yang ada di sini. Yang utama adalah saya belajar tentang alamatul kalimat. Saya belajar alamat kata yang saya ucapkan lebih presisi setelah saya belajar NLP. Sesuai pertanyaan masih terus. Kemudian yang kedua, setelah tahu alamat, pasti dong seperti kita di perjalanan di jalan raya, ya kadang-kadang kita mengikuti petunjuk GPS. Kadang-kadang mengikuti Google Map. Kadang-kadang mengikuti tetangga sekitar. Kadang-kadang kita mengikuti akamsi, anak kampung sini gitu. Tapi sering kita terjebak pada alamat yang kurang jelas. Alamatul kalimat, alamatul makan, dan lain-lain. NLP memberikan sebuah kisi-kisi berpikir, outcome thinking. Bagaimana saya setelah belajar NLP, saya lebih memperhatikan, aku ini sedang mengeluh, bercerita, berharap, atau mencari solusi. Nah, itu menurut saya keren sekali itu. Tahun 2008 saya sangat beruntung belajar practitioner NLP pada orang yang langsung belajar pada Richard Bandler, dan saya bayarnya nggak bayar gitu. Saya belajarnya nggak bayar lah. Dengan tanda kutip gratis. Berarti kan memang saya diperjalankan oleh Allah untuk meneruskan ilmu di pesantren dalam kajian psikologi. Ya, secara nominal saya tidak membayar, tapi secara usaha, tenaga, dan bakti saya membayar kepada guru saya. Kemudian berikutnya, saya juga mulai mengkritisi pemikiran-pemikiran yang selama ini cenderung semrawut, terutama apa itu makna kata, apa itu ungkapan kata, apa itu tujuan kata, apa itu ekspresi kata, apa itu penjelasan kata. Dan itu kan modal ya, kalau kita belajar di dunia ini, siapa yang mengerti kata-kata, siapa yang tekun memahami kata-kata, dialah yang akan mengerti seluk-beluk dunia. Kenapa? Karena dunia ini disusun melalui kata-kata.
Nah, di NLP ada salah satu materi yang tentunya teman-teman juga belajar, yaitu persepsi. Kita bertumbuh, berkembang berdasarkan persepsi kita masing-masing. Dan setiap persepsi didukung oleh frame, film, historical file, movie, dan lain-lain, sejarah, keluarga, pendidikan, dan lain-lain. Persepsi-persepsi ini akan membawa kita bertumbuh. Lah di NLP, persepsi itu ternyata ada ilmunya. Nah, ada ilmu tentang berpersepsi, ada ilmu memahami persepsi. Seperti Cole di ayat pertama, Qala Richard Bandler di ayatil ula, the map is not the territory. Bahwa Anda mungkin sering melihat yang namanya Google Map, tapi tak jarang juga Anda tersesat. Why? Because the map is not the territory, but we need the map to create territory. Begitu hidup juga. Kita sering terpengaruh dengan persepsi-persepsi mental kita, tapi kita tidak pernah mempertanyakan ulang, ini map yang saya pakai ini map tahun berapa? Nah, contohnya sekarang, sudah tahun 2024, bulan apa gitu? Bulan Mei ya? Mei, Pak, sudah Mei. Kenapa di antara kita masih memakai map tahun 2008, 2010, 2012, 2014? Karena apa? Karena peta kita belum kita upgrade. Sehingga persepsi kita belum kita upgrade. Cara melihat sesuatu kita belum kita upgrade. Alamatul kalimat kita juga alamat yang lama. Persis seperti kita datang pada satu kota, satu daerah, satu tempat. Jika kita masih menggunakan frame, alamat, persepsi, katakanlah ke satu kota tertentu, kita mungkin akan mengalami kebingungan atau bahkan tersesat. Begitu juga di NLP. Ciri-cirinya ya bahasanya kayak biasa nih, pokoknya, sepertinya, menurut saya, kata orang-orang, ya pokoknya terus pinter lah itu bab itu. Lah, di situ saya mulai menemukan keasikan gitu. Oh ya, NLP ini keren. NLP mengajari saya tidak boros berkata-kata. NLP juga mengajari saya diet kata-kata. Seperti kalau kita mendengarkan ada seseorang ngomong tiba-tiba, apa itu namanya? Ini kan rada aneh toh. Ngomong sendiri, tekok dewe, dijawab dewe. Nah ini kan pemborosan kata. Setelah saya belajar NLP, saya lebih memahami, oh ternyata ada loh bahasa yang bisa menggantikan. Saya tidak perlu boros-boros kata, saya tidak perlu boros-boros kalimat, juga tidak perlu terkesan bodoh, apalagi bodoh beneran gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, kalau tadi kita berbicara kedua persepsi, yang ketiga saya belajar dampak-dampak kata, kalimat, ucapan, dan apalagi model-model bahasa yang membuat kita terjebak kepada kebiasaan. Saya tadi mencontohkan biasanya, kayaknya, teman-teman, orang-orang, sepertinya, dan kita cenderung mengenerate pengalaman orang lain. Kalau pemilih kita baru saja berlalu dari kampanye politik, kita memetakan manusia berdasarkan 1, 2, 3. Kalau dulu berdasarkan 1, 2. Pemilih nomor 1 itu orangnya begini. Nah ini kan seakan-akan apa yang kita lihat di permukaan, mungkin di media, mungkin di TV, mungkin teman-teman sekitar, pemilih nomor 1 bahwa semuanya begitulah. Ini kan kita terjebak pada sebuah proses berpikir yang generate. Atau yang kedua, kita mengurangi makna yang sebenarnya itu masih luas. Nah, itu kemudian jauh-jauh terus. NLP memperingatkan saya bahwa pembeda mendasar manusia waras dan tidak waras itu adalah caranya berpikir dan berkata-kata. Bahkan salah satu guru saya ngomong, kalau kamu mau tahu orang itu sakit atau tidak, amati bahasanya. Ada bahasa orang sakit. Nah, mungkin fisik tidak sakit, tapi jiwanya sakit. Kalau jiwanya sakit, bahasanya sakit. Kalau jiwanya sehat, tentunya bahasanya sehat. Orang-orang yang ngajar dunia motivasi mengatakan orang-orang yang punya semangat akan punya kata-kata sendiri. Nah, kira-kira gitulah. Menarik, menarik. Oke, menarik, Pak. Berulang kali Pak Nur tadi kan bilang bahwa NLP itu bukan hal yang baru, sudah pernah dipelajari di pesantren. Akhirnya kan seolah-olah tersadarkan bahwa wah, ya juga ya, gitu kan. Ada momen-momen seperti itu gitu. Nah, momen di saat Pak
Nuryanto itu menyadari apakah itu bagian dari mindfulness, Pak? Oh, pinter sekali cara menggiring opini. Saya tak ngomong sih, cek aku ratri. Ya, 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 ya. Oke, momen saya menemukan aha atau oh gitu, apakah itu Nah, dengan mindfulness? Bisa saya jawab tidak, bisa saya jawab iya. hmm, Jawaban tidak karena eh, di pesantren saya sudah belajar yang disebut dengan ilmu jiwa. hmm, Cuman namanya berbeda gitu kan. Kita juga belajar ilmu mantik, kita belajar ilmu balaghah. Cuman terapannya berbeda. Lah, begitu saya menemukan aha itu bukan hanya tentang sadarnya. Saya menemukan keluasannya. hmm. Saya menemukan keluasan makna, saya menemukan keluasan terapan. Saya menemukan struktur. Kalau bahasa bahasa Mbah Beler itu structure of magic. Ada struktur magicnya di situ. Sebelumnya saya sudah melakukan, cuman tidak menemukan struktur yang menurut saya magic. Jadi bisa dibilang tidak, bisa dibilang iya. Kalau jawabannya iya, iya. Berarti selama ini saya memaknai apa yang saya temukan di pesantren hanya sebagai ilmu jiwa untuk nguliti orang lain. Tapi setelah saya belajar NLP, oh ini bukan tentang orang lain, ini tentang bagaimana frame di dalam pikiran saya, mental di dalam pikiran, memori di dalam pikiran saya bisa saya kendalikan. Ya bahasa yang lainnya ya macak waras lah. Oke, nah itu sekilas tentang NLP dan juga nyerempet-nyerempet sedikit ke mindfulness. Sekarang kita masuk ke mindfulness-nya, Pak. Mungkin kebanyakan orang ya, termasuk saya dulu, awalnya menganggap bahwa mindfulness itu identik dengan hal-hal yang sifatnya tuh kayak ritual khusus gitu kan, terus harus bermeditasi gitu kan. Nah, mindfulness sendiri sederhananya gimana sih, Pak? Sederhana ya. Sederhana dong. Kalau yang sulit-sulit biar belajar sendiri, teman-teman. Ya. Ojo lah, aku ra iso ngatur mindfulness boleh. Melu rek kelasku ojo. Bahasamu gak mindful terus. Mbok eling lho, orang di kelasku atiku lho EO nih, cuma ngono terus. Oke. Oke, bahasa Indonesia please. Oke, sorry. Oke, terima kasih pertanyaan. Oke. Pertanyaan menarik. Setiap saya mengajar mindfulness, berikan saya bahasa yang simple. What is mindfulness? Ya, Hmm. ada sedikit bahasa yang bisa saya ceritakan. Jika berbicara mindfulness, kalau berbicara silsilah sanad dari sononya, mindfulness ini adalah tradisi yang berkembang pesat dalam tradisi dua agama besar, yaitu Buddhis dan dan Hindu gitu, terutama di Buddhis. Ada bahasa Satipatthana, ada bahasa bodhicitta. Apa sih simpelnya mindfulness? Eranya sama ya. Kebangkitan mindfulness itu eranya hampir sama dengan kebangkitan NLP. 1970 NLP, 1969 mindfulness itu mulai ramai diperkenalkan oleh tokoh yang bernama John Kabat-Zinn di Amerika, di Wisconsin University. Mindfulness artinya hati-hati. Mindfulness artinya waspada. Ini bahasa simpelnya, Terus. Mindfulness artinya hati-hati, mindfulness artinya waspada, mindfulness artinya ingat, mindfulness artinya tidak terburu-buru, mindfulness artinya menggunakan double mind. Double mind artinya dua pemikiranmu kamu pakai di situ. Double pemikiran, disebut dengan mindful. Maka kalau kita melihat di tangga atau pintu kereta, mind your step please, gitu kan. To be mindful lah, mind your step. Makna sederhananya begini, hati-hati dengan langkahmu. Nah, jadi mindfulness adalah hati-hati. Hati-hati pada apa? Mindfulness identik dengan hati-hati kepada 4 hal. Number one ya, terutama pikiran kita. Hati-hatilah kepada pikiranmu, karena pikiranmu bergerak, bertumbuh, berubah, berpindah. Bergerak, berubah, berpindah. Maka ada istilah di mindfulness, anicca, anicca, anacca, dukkha. Ada 3 hal yang menjadi landasan belajar mindfulness. Semua hal itu tidak pasti. Semua hal itu netral. Semua hal itu bisa jadi duka. Itu landasan belajar mindfulness. Oke. Semua Kalau hal itu kita, netral, iya, Pak. everything is natural. Everything is netral. Ini ada kemiripan sama NLP berarti ya?
Oh yes, no, NLP Oh. itu External event itu netral ya? netral. Oke. Apa yang ada di luar diri kita itu netral, dia akan bermakna sampai kita memberikan makna. Kalau di NLP, kalau di mindfulness apa yang ada di luar itu netral sampai kita kasih identitas. Ada tambahan yang kedua, mindfulness memaknai bahwa semua hal di dunia ini hukum dasarnya adalah perubahan. Makanya tidak ada yang namanya permanen. Nah, kalau kita belajar NLP juga sama. Sebenarnya emosi ini kan tidak permanen. Kenapa menjadi lama? Berarti kan ada rumus yang terjadi di situ. Ada intensitas, ada time, ya kan? Terus ada pengulangan. Kalau ada intensitas tertentu, ada waktu tertentu, ada pengulangan, itulah yang disebut dengan anchoring. Kita terjangkar pada satu emosi tertentu kalau di NLP. Kalau di mindfulness sama, ada kelekatan. Anything is stage, kita melekat. Kalau di NLP menyebutnya istilahnya adalah anchoring, di mindfulness menyebutnya sebagai attachment. Attachment. Oke. Sama, attachment. Kelekatan. Kelekatan kepada apa? Nomor satu adalah kelekatan kepada nama dan rupa kalau di mindfulness. Hmm. Nama itu bahasa Sanskrit, rupa juga bahasa Sanskrit, kepada bentuk dan rasa. Nama dan rupa, pada gaib dan tidak gaib. Di NLP juga begitu. Kita melekat kepada apa? Kalau nggak pada visual, auditory, kinestetik, olfaktori kan begitu. Ya. Sama kan? Nah, maka kalau kita belajarnya pada sanat yang nggak jelas nanti dibenturkan. Padahal beda deskripsi, beda approach, beda pendekatan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, mindfulness adalah sebuah ajakan untuk kita waspada, berhati-hati, ya, sadar, eling, tidak melekat. Apakah mindfulness harus diam, meditasi, harus berpikir positif? Mindfulness tidak semata tentang positif. Mindfulness mengajari kita tentang kealamian. Sadar, apa yang disadari? Kalau kita menyadari waktu, waktu itu bergerak. Dan Hmm. yang sore, malam, subuh, ya. Kalau kita menyadari pikiran, pikiran itu berganti, berubah, bertumbuh. Saat melihat teman, melihat keluarga, melihat bola, melihat guru, dan lain-lain. Oke, waktu. Kemudian kalau kita melihat kejadian, kejadian itu akan berubah. Kalau kita melihat benda, benda akan berubah juga. Nah, maka NLP memaknai bahwa semua hal ini adalah persepsi, tetapi akan menjadi lekat manakala kita terangker. Mindfulness memaknai semua impermanen, and everything is change, semua akan jadi duka. Kalau NLP menyebutnya programming, mindfulness menyebutnya duka. Duka the meaning is suffering. Suffering the meaning is penderitaan. Kapan kita menderita? Saat kita melekat. Kapan kita menderita? Saat kita terangker. Terangker kepada Bung Toel, menderita. Orang yang sedang asik-asiknya nonton timnas terangker kepada kata-kata Bung Toel, menderita. Tapi kalau memaknai Toel is Toel, Towel ya just sudah. towel gitu ya. Toel, ya kan? Towel just towel. Anggap saja radio rusak gitu, ya wes, nothing, ya kan. Tapi kalau kita maknai kenapa dia tidak mengerti perjuangan timnas, Sintayong, whatever gitu kan. Sorry, saya Sakit ambil tuh. mas karena memang lagi hit itu. Ya kita akan menderita, gitu. Suffering. Suffering. Kita akan terangker. Jadi all problem is anchoring. Nah, kalau di mindfulness, all problem is attachment. Kelekatan itulah yang menjadi awal dan akhir sebuah problem. Manakala kita berusaha melekat pada sesuatu yang sebenarnya netral, menjadi yang kita harapkan. Manakala kita melekat pada sesuatu yang sebenarnya berganti, menjadi terus seperti yang kita inginkan. Sakjane ngono terus, tidak usah panjang-panjang. Oke. Dari definisi tadi, Pak, aware ya, berhati-hati ya, aware. Itu kalau dalam NLP kan masuk salah satu pilarnya ya, Pak, sensory acuity. Exactly, betul. Ya, Ya, itu proses berlatihnya sama nggak kira-kira, Pak? namanya proses berlatih, itu approach lah, itu pendekatan. Pendekatan, oke. NLP kita memaknai bahwa apapun yang datang kepada kita itu akan dipengaruhi oleh indera lima. Mm-mm. Mindfulness disebut dengan panca mahabhuta, sama saja sebenarnya. Apa yang terjadi kepada kita akan dipengaruhi oleh panca, oleh ini kan dari lima indera. Pertama visual, apa yang kita lihat itu akan membentuk
pengalaman sendiri, kita akan putar di sini, kita bandingkan dengan kenyataan yang kita miliki. Kalau kita merasa cocok, kita akan pegang, kita nggak cocok akan kita bandingkan, kita compare. Kalau kita cocok, kita akan kaitkan. Lah masalahnya mulai tumbuh tuh, manakala dikait-kaitkan. Sakjane, bahasa Indonesia terus, sorry. Indonesia, Pak. Betul. Sebenarnya, nah itu ya. Sorry teman-teman, sorry. Ada Bu Deika juga di sini, ada Dani. Sorry. Sakjane ada Kurniawan juga di sini. Sebenarnya masalah itu mulai muncul manakala kita mulai membenturkan atau mengkait-kaitkan meaning yang kita buat. Kalau di ilmu nahu alamatul maknanya tadi, alamatnya mulai kita kait-kaitkan. Disitulah mulai problem itu berawal. Cocok tidak cocok, baik tidak baik, senang tidak senang, temanku bukan temanku, pihakku bukan pihak. Disitulah mulai. Ya, yang namanya manusia cenderung akan compare to, dia akan membandingkan kepada sesuatu yang menurut dia nyaman dan menguntungkan. Dua, nyaman dan menguntungkan. Sementara kalau di mindfulness, tolak ukurnya adalah time, present, future, and past. Problem atau kelekatan itu identik dengan tiga hal. Kelekatan kepada sesuatu yang sudah lewat, berarti kita melekat pada memori. Kelekatan pada sesuatu yang belum terjadi, berarti kita melekat pada keinginan, kepada hasrat, pada cita-cita, pada outcome, pada goal, atau kelekatan kepada apa yang kita sedang lakukan saat ini. Bedanya di mana? Kalau kita melekat kepada yang sudah terjadi, cenderung dampak emosi yang akan terjadi adalah penyesalan. Ya kan? Kalau kita melekat pada sesuatu yang belum terjadi, cenderung yang ada adalah ketakutan, keraguan-raguan, kebingungan. Kalau kita melekat kepada apa yang kita jalani saat ini, cenderung yang terjadi adalah perfeksionis. Nah, itu kalau di mindfulness. Kalau di NLP juga sama. Kita teranchor kepada pengalaman masa lalu, kita akan berbawa pada pengalaman masa lalu yang kita akan mengkait-kaitkan semua yang akan kita hadapi dengan film yang eksis di pikiran kita. Historical file atau movie atau filter atau apapun namanya. Kalau kita melekat kepada konsep NLP disebut dengan outcome thinking atau goal whatever, yang terjadi dua. Kalau kita terlalu pede, kita lupa waspada, ya kan? Kalau goal dianggap terlalu besar, kita lupa sumber daya. Kalau NLP kan begitu masalahnya. Iya. PD kita nggak waspada, ya kan? Kalau dianggap terlalu besar, kita lupa kita punya sumber daya sehingga nggak jalan tuh. Yang disebut dengan sensory equity. Sensory equity maknanya adalah kita menggunakan panca indera kita untuk mewaspadai apa yang kita lakukan, mewaspadai apa yang sedang Terjadi terjadi saat itu. dengan tujuan untuk biar bisa dapat feedback, Bapak ya. Ya, dengan tujuan. Pertama waras dulu. Tujuan kita tetap waras. Kalau feedback nanti lah, kita tetap waras. Kita nggak waras ya bahaya juga nanti. Oke. Tolong diingatkan kalau saya agak ke rotok Jawa ini terus. Oh iya. Kita terlalu report dengan bahasa Jawa soalnya, Pak. Sampai lupa kalau banyak makhluk di sini ya. Kalian bahasa Inggris gitu aja. Atau mau pakai bahasa Inggris, boleh, Pak? Wah, aku tadi Jawa mana? Jonglis. Mudah-mudahan penjelasannya bisa tidak dipahami. Oke. Nah, NLP kan kental dengan dunia komunikasi gitu, Pak ya. Ya. Kental banget baik komunikasi ke dalam, komunikasi keluar gitu kan. Nah, kalau kita mengaitkan kegiatan komunikasi ini dengan mindfulness, itu ada hubungannya nggak kira-kira, Pak? Oh yes no. Oh Yes. yes no. Every we cannot not communicate gitu. We cannot Tidak. Bahasa itu ayatnya ya harus kita ingat. Bahwa silent is communication gitu kan. Speaking is communication. NLP memaknai bahwa semua hal ini adalah komunikasi. Bagaimana di mindfulness gitu. Di mindfulness kita belajar mengamati komunikasi pikiran kita. Pikiran kita ini kan setiap hari berkomunikasi. Bergerak ya. Bahkan mengira-ngira ya kan, mengcompare dan lain-lain gitu. Nah, di mindfulness kita belajar mengamati pertama pikiran dengan duduk diam atau kemudian yang kedua ngamati nafas.
Yang ketiga, ngamati kata-kata yang kita ucapkan. Jika pertanyaannya apakah di mindfulness ada pelajaran tentang komunikasi, oh jelas. Jelas sekali karena kita belajar mindful speaking, mindful communication. Kita menyadari apa yang kita katakan, kita menyadari apa yang kita ucapkan, kita menyadari apa yang tidak kita ucapkan. Lah, NLP cenderung memaknai, NLP cenderung memberikan teknik berkata-kata. Tapi, sorry saya katakan, saya menggunakan kata tapi ya. Tapi, pendalaman materi tentang mengkaji kedalaman penghayatan makna pada kata-kata, tidak semua aliran NLP mengajarkan itu. Pendalaman, maksudnya pendalaman kan tidak. Nah, neurosemantik mengajarkan itu. Yes. Pendalaman pada makna dan dampak kata-kata, tidak semua aliran NLP mengajarkan itu. Apalagi pembelajar yang baru-baru gitu. Kurang dari yang sangat besarnya saja tidak mengajarkan. Lah, kenapa tidak demikian? Karena NLP is tools. Disebutkan bahwa NLP ini tool, NLP ini alat. Alat itu kamu pahami cara kerjanya, fungsinya, terserah bagaimana cara kamu menggunakannya. Nah, kalau yang malas ya hanya menggunakan fungsi standar, kalau yang agak tidak malas mulai mengulik, yang kreatif mulai mengkait-kaitkan. Bagaimana dengan mindfulness? Mindfulness ini mengajarkan bukan hanya pada tatanan yang nampak, tapi kita mengamati nafas, mengamati pergerakan pikiran, pergerakan emosi. Kemudian di satu retreat juga kita diajari untuk tidak berkata-kata. Jadi ternyata terus yang saya temukan, untuk kita mampu menyadari kata-kata kita, kita belajar untuk tidak berkata-kata selama 3 hari. 3 hari, dan itu kepala rasanya Kayak meledak gitu ya rasanya, Pak ya? Terlalu berisik, noise ya? Ya, noise sekali. Kita tidak boleh berekspresi, tidak boleh berkata-kata, tidak boleh menulis, tidak boleh apa. Dan disitulah makna, kedalaman, sensitivitas kita kepada bahasa semakin, bukan mulai ya, ingat, semakin muncul dan hadir. Saya katakan tadi, bukan di NLP tidak diajari, tapi tidak semua aliran besar NLP itu mengajari kedalaman makna. Karena dari gurunya menyebutkan bahwa NLP itu adalah tools. Ada yang menggunakan tools itu detail, seperti halnya handphone, hanya mungkin dipakai WhatsApp, YouTube, cukup. Tapi ada yang memakai sampai ke hitung-hitungannya, memakai sampai algoritma dan lain-lain. Nah, itulah manusia. Seperti itu, Mas. Oke, menarik. Nah, tadi kan waktu berlatih mindfulness itu salah satu caranya adalah diem. Sehingga kita bisa mengenali apa yang terjadi di pikiran kita. Nah, kan latihan mindfulness macam-macam, Pak ya? Macam-macam. Nah, apakah netral itu menjadi tujuan akhir mindfulness, Pak? Maksudnya kita berada dalam keadaan yang netral, itu menjadi tujuan akhir mindfulness, atau just kita kayak mengamati, 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 mengamati tanpa memaknai, atau gimana, Pak? Tidak dong. Itu pertanyaan yang sering muncul saat saya ngajar di kelas. Apakah dengan belajar mindfulness kita menjadi netral dan pasif? Tidak. Kita menjadi waspada. There's so different things between netral dan waspada. Kalau netral berarti kayak kamu naik motor, kalau persnelangnya nggak dijalankan, nggak jalan kan? Ya kan, kecuali matic. Lah, mindfulness mengajarkan kita wisdom. Wisdom artinya bijaksana. Bijaksana artinya bersikap berdasarkan siklus alami kehidupan. Tolak ukurnya kan waktu kan, ada masa lalu, masa depan, masa kini kan. Kalau belajar mindfulness hanya kita diam, netral, ya lama-lama kita akan pasif. Tapi di mindfulness kita belajar bahwa tadi everything is impermanent, everything is natural, everything is suffering. Semua hal di dunia ini tidak ada yang permanen, semuanya berganti, semuanya netral. Kita belajar menjadi bijaksana. Menjadi bijaksana. Yes. Contoh, kenapa kita mengamati pikiran? Karena cenderung problem itu muncul dari sesuatu yang kita tidak kenal. Nah, banyak orang bermasalah dengan pikirannya, karena nggak kenal dengan pikirannya. Kalau nggak kenal dengan pikirannya, nanti salah menyikapi. Kayak kamu sama orang lain, kita sama orang yang baru kenal.
di jalan, di pasar, di bandara, di mana-mana. Kalau kita cenderung tidak kenal, respon kadang-kadang tidak pas. Ya. Kadang-kadang pura-pura sok dekat malah nggak pas, menjauh juga nggak pas, pura-pura tersenyum malah dibilang macam-macam lah gitu. Ya. Dengan mengamati kinerja, dengan mengamati pikiran, dengan mengamati perubahan pikiran, lama-lama kita akan tahu cara kerja pikiran kita sendiri, bukan orang lain, kita sendiri. Berarti kan bukan pasif kan? Kemudian yang kedua, setelah kita mengerti cara kerja pikiran, kita mengerti kealamian hidup ini. Kalau dari siang, nanti sore, maghrib, malam, tengah malam, pagi. Artinya apa? Kehidupan ini kan ada siklusnya. Orang cenderung bermasalah manakala memaksa siklus itu sesuai yang dia inginkan. Oh, dari sini berarti ada istilah let it go itu tadi ya? Baru let it go. Oke, melepaskan tidak melekat gitu ya, Pak? Yes, melepas dan tidak melekat. Tapi kan ada waktunya. Ada waktu saat saya nanya sama guru saya, Mingyur Rinpoche dari Tibet waktu itu. Guru, bagaimana kami mengikuti guru yang bisa retreat 3 tahun? Jawabannya menarik sekali. Kamu harus tahu diri. Di antara tujuan belajar mindfulness adalah kamu tahu diri siapa kamu. Maksudnya gimana? Ya kalau kamu bukan seperti saya yang Buddhis, ya tidak punya istri, tidak dituntut untuk sholat 5 waktu seperti yang kamu, tidak dituntut untuk memberi nafkah kepada anak istri, ya saya bisa retreat 3 tahun. Dan kalau kamu nggak pas lah, itu adalah bagian dari mindful. Kamu sadar siapa kamu. Sebelum kamu belajar mindfulness, kamu sadar siapa kamu. Oke. Tuh. Oke, saya Jadi dapat ide. Sorry Pak, saya dapat ide gini. Berarti kalau kita berlatih mindfulness, kita kan jadi aware, kita jadi waspada. Yang otomatis ketika tadi Pak Nur bilang itu kita bisa menjadi wisdom, menjadi bijak. eh, apakah kebijaksanaan itu kita pakai untuk menentukan reaksi atau respon? dua-duanya. Dua-duanya. Contohnya begini. Oke. Saya mengalir, kan sering begitu kan? Ah, Saya tergabung suara hati, panggilan alam, atau kayak diperjalankan. Lah, seperti itulah bahasa mengalir. orang lain. Manakala kamu ikut jadwal pesawat, ikut jadwal kereta, kon kudu melu rek jadwal wong, ojo hidup mengalir gitu. Ayo soro, apalagi pergi ke luar negeri kan, transit 2 jam kamu harus lari-lari pindah. Pesawat. Itu juga nanti gitu. Itu disebut dengan wisdom. Wisdom artinya tahu diri, bijaksana. Hidup ini tidak semua seperti yang kita inginkan karena hidup punya polanya sendiri. Hmm. Alam punya siklusnya sendiri. Lalu letak wisdomnya di mana? Pada sesuatu yang memang kita tidak bisa konfrontasi pada kehidupan. Yang kedua adalah kita bagaimana berdamai dengan kehidupan. Contoh, berdamai dengan jadwal pesawat. Ya, karena kita sebagai penumpang, ya kita lah yang berangkat duluan gitu kan. Atau mengalir damai, ya habislah uangmu beli tiket tinggal gitu kan. Itu pertama. Yang kedua, saat kita udah menikah, punya anak, punya istri gitu kan, anak punya kebutuhan, bayar sekolah, istri juga begitu rumah. Nah, kita nggak boleh menggunakan istilah hidup mengalir sepenuhnya. Kita juga harus memahami yang disebut dengan konsep hukum sosial. Itu letak wisdomnya di situ. Jadi bukan berarti dengan belajar mindfulness hanya mengamati kehidupan apa adanya, tapi ada sisi-sisi manusia di mana kita harus beradaptasi pada kehidupan, tetap tidak meninggalkan 3 hukum, semua hal netral, semua hal berganti, dan semua hal bisa menjadi penderitaan. Penderitaan manakala kita memaksa jadwal kita untuk orang lain, atau manakala kita terlalu dipaksa oleh jadwal orang lain. Berarti kan bijaksananya di situ. Dan Oh, kalau di NLP kan ada sensory equity gitu oke. kan. Dan yang ketiga adalah behavior flexibility. Flexibility. Bagaimana letak mindfulness-nya di NLP? NLP sudah memberi sebuah alternatif, behavior flexibility. Setelah kita punya tujuan, kita punya sensor yang baik, tetap kita fleksibel bahwa Mm-mm. tidak semua yang kita inginkan itu terjadi, tidak Oke. semua yang tidak kita rencanakan tidak terjadi. Mm-mm. Mm-mm. Kita masih terikat pada sebuah hukum, hukum Tuhan, hukum alam, dan hukum sosial. Ya. Tambah lagi hukum pemerintah kan. Mm-mm. Seperti itu. Oke. Artinya
belajar mindfulness, lebih senang saya memaknai waspada. Waspada ini kan respon kalau dalam bela diri, tidak terlalu memperhatikan musuh, karena kalau musuhmu bergerak, pikiranmu ikut bergerak. Tidak juga terlalu memperhatikan diri sendiri, karena kamu sibuk pada dirimu, musuhmu bisa mukul. Tidak juga terlalu sibuk memikirkan senjatamu. Tapi waspada. Apa yang akan terjadi, sikapi dengan kewajaran. That's mindfulness. Mantap. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak dari Dodi Pak. Jadi Dalam siapa itu? ya, Ya, salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang jelas ini Pak. Luar biasa ini. Dalam meditasi mindfulness, apa hanya menimbun emosi atau trauma? Kan hanya mengamati pikiran yang muncul. Kalau NLP kan bisa memproses trauma. Wah, ini bagus nih pertanyaan. sorry Jamin. Saya jawab dengan NLP dulu. Oke, Kalau ada kata hanya, berarti itu udah ada sifat pesimis. itu adalah modal operator Pak. Ya kan, hidup ini melampaui hanya kan. Mm-mm. Dalam hidup ini apa hanya menimbun emosi. Mindfulness itu tidak menimbun. Mindfulness itu mengurai. Mindfulness ini tidak menumpuk. Mindfulness ini melepaskan. Ya, saya katakan tadi kita lepas dari attachment, kita lepas dari kelekatan yang semu sebenarnya. Kita nggak bisa melekat kepada hari, karena hari berganti. Kita tidak bisa melekat kepada awan, awan berganti. Kita tidak bisa melekat pada pikiran, pikiran berganti. Kita tidak bisa melekat pada konsep, konsep pun berubah. Kita tidak bisa melekat kepada diri sendiri, karena diri kita juga tersentil, tergoda, dan kita akan berganti. Kemana kita melekat? Ya tidak melekat. Waspada, tidak melekat ke musuh, tidak melekat ke diri, tidak melekat ke jurus, tidak melekat ke senjata. Sama, tidak melekat kepada apa yang kita amati di dalam latihan mindfulness, contoh mengamati nafas. Ya kita nggak usah melekat pada nafas. Toh nafas juga berganti, berubah. Kalau nggak berubah tekanannya, ritmenya berubah. Kalau nggak ritmenya berubah, sensasinya berubah. Kemudian tidak juga melekat pada pikiran. Kenapa? Pikiran itu konsep. Konsep dipengaruhi oleh pengalaman. Pengalaman dipengaruhi oleh panca indera. Seperti itu. Oke. Kalau bisa memproses. Di mindfulness kita tidak belajar memproses aneh-aneh. Karena begini, Mbak Sopogi, Mas Dodi, gini, attachment itu kira-kira begini. Attachment itu begini. Yes. Ya. Attachment itu terjadi kalau kita masih memberikan makna spesial. Makna spesial di dalam konsep trauma itu kan begini. Benci, takut, nggak terima, berharap, bingung. Tapi pernahkah kita memberikan sebuah makna yang berbeda? Pada sesuatu yang tidak bisa saya lakukan, saya akan memikirkan sesuatu yang lain. Saya akan merubah cara berpikir saya. Saya akan mengganti cara saya bernafas. Saya akan mengganti persepsi saya. Dengan sendirinya dia akan berubah. Kita nggak perlu sibuk melepaskan satu-satu jari ini. Dengan memahami, oh ini juga berganti kok. Kalau terlalu capek juga dia akan lepas. Kenapa orang trauma nggak cepat selesai? Karena tidak berubah cara menyikapinya. Coba katakan. Nah, kalau di NLP mengurai, membentur, apa istilahnya, mengkolab. Di mindfulness tidak. Tipsnya saya ceritakan yang saya dapat dari guru. Pertama, belajarlah menerima keadaan. Tidak ada suffering manakala kita sudah menerima. Maka hal besar selalu dimulai dari penerimaan. Mau menikah, saya terima nikahnya. Mau pindah agama, mau bersahadat, dan lain-lain. Semua coba belajar menerima. Lah, suffering ini manakala kita membentur. Kemudian yang kedua, kalau tidak bisa menerima, belajar melihat dari sisi yang berbeda. Bukan hanya dari sini, tapi dari atas. Nah, kemudian yang ketiga, satu menerima, melihat dari sisi yang berbeda, coba berdamai. Berdamai contohnya begini. Jika memang dengan menerima aku akan menjadi baik, aku berusaha akan menerima. Jika berpikir aku menjadi baik, aku akan berusaha berpikir. Nah, jadi pemikirannya itu tidak satu sisi. Seperti. Nah, ini ada respon dari Akil Bayhaki. Berarti mindfulness salah satu implementasinya adalah kita harus selalu menyadari untuk memperhatikan dan mempertimbangkan setiap kata-kata yang akan diungkapkan ya Pak, baik dalam menyampaikan maupun merespon sesuatu.
di kelas lanjutan, artinya di pemahaman lanjutannya seperti itu. Jika tentang pada kata-kata. Kan begini, kemarin juga ada pertanyaan waktu saya ngajar, kalau menyadari adalah sebuah keharusan, berarti kan paksaan gitu kan. Nah, berarti mengikat lagi itu ya. Berarti kan itu attachment juga. Heeh. Saya jawab begini, manusia itu awal-awal kalau nggak dipaksa nggak bisa. Hmm. Belajar silat kuda-kudanya dipaksa, belajar nulis juga dipaksa, belajar naik sepeda dipaksa, belajar ngomong dipaksa. Maka di dalam proses belajar mindfulness, sadarlah kamu bahwa kamu pemula. Nah, Oh, oke. kita ini baru belajar mindfulness sudah melihat bagaimana Dalai Lama, bagaimana bagaimana Rumi, ini kan untuk bejat yang gitu-gini. Belajar periksa posisi sudah mau nanggapi Bandler, ini kan aneh juga nih. Ini masalahnya di sini satu. Jadi mindfulness juga harus disadari dengan sikap tahu diri. Oh, saya ini pemula. Yang namanya pemula itu ya dipaksa. Sehingga tidak muncul, saya tidak akan sholat kalau nggak ikhlas. Nggak ada ikhlas tiba-tiba muncul. Saya nggak akan sedekah kalau nggak ikhlas. Ikhlas itu hadir dari pemaksaan. Mindfulness juga begitu. Maka ada disiplin, meditasi retreat 3 hari, seminggu, bahkan sampai 3 bulan. Tujuannya apa? Membiasakan. Karena kita sudah terbiasa lalai, maka kembali kepada kebiasaan yang lain, yaitu mengamati. Lama-lama kita akan terbiasa. Seperti itu. Oke. Nah, berarti eh, mindfulness ini bisa dilatih ya, Pak ya? Iya bisa Bisa dong. dilatih. Bukan bakat ya, Pak ya? Wah, kalau mindfulness bakat trainingku tutup terus. Nah, makanya ada pertanyaan nih, Pak. Terus cara latihannya gimana? Apakah Latihannya meditasi? satu. Apakah hanya dengan meditasi atau dengan apa latihannya gitu, Pak? Gini. Saya tuh sering diundang beberapa komunitas mindfulness di Indonesia dari segala macam kerumitan dan sekte-sektenya gitu. Saya kan belajar juga mindfulness dari berbagai sekte, guru dan pengalaman pribadi. Saya suka dengan model yang diajarkan dari sanad keguruan saya dari Budi Dharma. Budi Dharma itu salah satu guru mindfulness yang mengajarkan lewat bela diri. Hmm. Ada satu quote menarik begini. Kamu bisa sadar pada dirimu saat kamu dipukul, saat kamu ditendang dengan tangan kosong. Tapi manakala yang memukulmu menggunakan senjata, mungkin pikiranmu akan berbeda. Nah, gimana cara melatih mindfulness? Paling gampang satu, paling gampang. Tapi nggak ada Oke. paling Catat sih. ya, teman-teman. Catat nih, catat nih. Oke. Larang. Iya. Ikatlah Ada ilmu dengan tulisan. ada namanya objek awal akhir di dalam mindfulness. Apa itu? Mengamati nafas. Banyak ini lapisannya. Objek awal akhir kenapa? Kalau kita ngamati pikiran, pikiran itu bisa berganti, berubah, dan pindah. Tapi kalau nafas kan nggak pindah. Kalau pindah kan kita pulang kan. Kita kebalik papan kalau nafas sudah hilang kan. Satu, amati nafas. Apa yang diamati? Amati saja dulu. Hmm. Pengamatan pertama mungkin nanti pengamatan teman-teman akan tertuju kepada temponya, kepada ritmenya, kepada tekanannya, kepada Polanya. suhunya, kepada polanya, Hmm. kepada jeda antara dua nafas. Ini aja dulu diamati. Saya mengatakan saja. Menariknya kan begini nih, hukum dalam kehidupan ini. Pada sesuatu yang memang ini seakan-akan memang milik kita, kita tidak punya kepedulian lebih. Nafas ini menjadi objek awal akhir di mindfulness. Tapi tidak banyak orang menyadari pentingnya nafas sebelum dia sekarat, sebelum dia sakit, sebelum dia batuk, sebelum dia Kena COVID. nah, belajar mindfulness, objek pertama adalah nafas. Amati nafas, siklus nafas, tekanan nafas, jeda nafas, ritme nafas. Nggak usah pakai hitung-hitungan, nggak usah pakai 2, 3, 4, ya itu nantilah. Belajar dulu, biasa dulu dengan nafas. Sehingga sadar, oh kalau aku bernafas ternyata paru-paruku berkembang. Kalau aku bernafas ternyata pundakku naik. Kalau aku nafasku panjang, seperti ada oksigen yang masuk. Kalau aku bernafas, badanku otomatis tegak. Jika nafasku panjang, setelah nafasku panjang, kok tubuhku rileks ya. Nah, nanti kan ketemu dari situ. Satu, nafas. Yang kedua, pikiran. Apanya yang diamati pikiran? Ya apapun lah.
Coba lihat sesuatu sebagai sesuatu. Lihat Contoh, sesuatu sebagai sesuatu. Oke. Yang up biar banget ini, Pak. Oke. ya, Tolong lihat detailkan nih. sesuatu sebagai sesuatu. Artinya gini, kita pernah terjebak macet dan rasanya boring, marah, sedih, takut, keburu kan? Kenapa? Karena kita melihat macet sebagai penghambat, sebagai fenomena yang tidak kita inginkan. Tapi mungkin kamu pernah berada di satu tempat, di satu gedung atau ngopi, melihat orang yang bermacet-macetan tanpa memberikan makna, hanya melihat macet. Asik ya, karena sesuatu menjadi sesuatu. Tapi manakala kita macet, kita memberikan sebuah meaning, stempel, alamatul kalimat lah kalau bahasa tadi, berat, mengganggu, menghambat, terlambat, macam-macam. Hmm. Jadi sesuatu bukan lagi menjadi sesuatu. Bahasa meditasinya begini, ada objek, ada jarak, ada saya. Manusia menjadi bermasalah pada sesuatu manakala tidak ada objek, tidak ada jarak, semuanya melekat, disebut dengan attachment. Jadi kemacetan adalah saya. Maka bahasanya saya macet. Nah, tapi kalau kita sedang ngopi, santai-santai, mungkin berada di gedung yang tinggi, kita melihat, bahkan kita melihat macam-macam mobil. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang mahal. Sesuatu menjadi sesuatu. Oke. Asik. Nah, Tidak segampang itu. Apakah gampang? Tidak. iya, iya. Lalu bagaimana caranya? Belajar ngamati tangan. Pertama pegang dulu tangan. Gitu. Coba lah sekarang biar tidak terlalu banyak. Coba kita begini. Nomor satu, kita begini. Ya, simpelnya. Ini tangan saya nih. Kemudian tempelkan. Gak usah diamati. Diusap-usap aja begini. Dan lepas. Oke? Just gun gitu kan. Kemudian yang kedua pelan-pelan. Lihat dulu. Puter sambil dilihat. Lihat pergerakannya. Tempel. Rasakan tangan bersentuhan. Teksturnya diamati. Dan begitu saling dekat, suhunya diamati. Begitu lebih dekat lagi, ruas-ruas tangannya diamati. Lebih dekat lagi, perubahan suhunya diamati. Dan sekarang, lepas pelan-pelan. Ada bedanya dengan pertama? Beda. That's mindfulness. Oh, Mungkin dalam hidup, maka ada istilah di mindfulness, doing and being. Just doing something and being something is so different things. Hanya oh, melakukan sesuatu dan menjadi sesuatu itu dengan itu adalah berbeda. Tadi kita kan begini, gitu kan. Yang pertama, yang kedua kita begini, kita buka, kita lihat tangannya bergerak, kita rasakan nempel, rasakan suhu, rasakan tekstur dan lain-lain. Nah, itu kan perasaan. Jadi ngamati nafas, ngamati pikiran, kemudian ngamati kebiasaan. Sudah itu oke. aja. Sebelum masuk ke ngamati kebiasaan, Pak, ngamatin pikiran tadi dari apa yang Pak Nur sampaikan ketika macet, saya macet. Berarti kan itu attach ya. Kalau versinya NLP apakah ada kemiripan dengan associate dissociate, Pak? Yes, associate sama associate. What is the problem in NLP? When you become one with something or case, makanya disebut dengan apa terus Associate. associate bahasa Associate. Inggris ya. Oke. Jadi disebut dengan orang bermasalah itu dia menjadi bagian dari kejadian itu kalau bahasa guru saya menyebutkan begitu. Kita berasosiasi, membayangkan, merasakan, seakan-akan gitu kan. Itu kan berasosiasi. Sementara saat kita go away, kita berlalu, kita hanya menjadi penyaksi, menjadi observer, ya tidak lagi terasa sensitivitasnya kan. Lalu bagaimana dengan mindfulness? Melihat sesuatu apa adanya. Belajarlah sesuatu adalah sesuatu, saya adalah saya, pengamat adalah pengamat. Penjelasannya begini, kalau kamu menjadi pikiranmu, pertanyaannya gini, siapakah kamu? Kalau kamu adalah pikiranmu, umpamanya kamu mikirkan tentang makanan. Begitu pikiran tentang makanan hilang, apakah dirimu hilang? Kan tidak.
Ya. Ya kan? Umpamanya, kamu memikirkan aku adalah pikiranku. Begitu kamu memikirkan tentang keluargamu, begitu ingatan tentang keluargamu hilang, apakah kamu hilang? Kan enggak. Ya. Artinya kita bukanlah pikiran kita. Pikiran adalah siklus alamiah. Selama kita melihat, mendengar, dan merasa, dia ada terus. Lalu pertanyaannya, apakah kamu adalah agamamu? Oh, kan gitu kan? Pertanyaannya begini, saat kamu masuk pada fase malas beragama, malas sholat, dan lain-lain, apakah kamu malas jadi dirimu sendiri? Kan tidak juga. Kan? Iya. Artinya, kita bukanlah pikiran kita bukanlah konsep kita adalah diri kita. Sementara pikiran, ibarat sebuah pabrik, itu adalah produk kita. Tapi manakala, contoh Samsung atau Apple, kalau kamu melihat Samsung adalah HP, berarti Samsung identik dengan HP. Padahal Samsung ini adalah sebuah produk atau merek. Samsung juga punya HP, punya laptop, punya mesin cuci gitu. Begitu juga dengan kita. Kita punya pemikiran tentang masa lalu, masa depan orang lain. Selama kita tidak berasosiasi dengan pemikiran kita tidak akan terlekat pada pikiran kita. Tapi sekecil apapun persepsi kita tentang pikiran kita, manakala kita berasosiasi, seakan-akan itu adalah realita. Maka Bandler dengan satu quote-nya menarik begini, tidak ada yang bisa membuatmu marah kalau kamu tidak memaknai itu dengan kejadian yang membuatmu marah. Tidak ada yang bisa membuatmu senang jika kamu tidak memaknai itu sebagai sesuatu yang kamu anggap senang. Wah itu asus. Ya, terus ini tulisannya benar ini. Asus. Oke, tadi mengamati nafas, Ya, mengamati pikiran. kira-kira Yang ketiga, mengamati perilaku. mengamati perilaku. Oke, gimana itu, Pak? Ada orang mengamati perilaku mulai dari makan. Saat makan dikunyah pelan-pelan. Ada orang mengamati perilaku saat mandi. Saat mandi diamati proses memegang gayung atau proses menyalakan keran atau proses menyalakan shower. Begitu air turun diamati jika itu mandi. Ada orang mengamati perilaku dari cara dia minum kopi. Pertama sebelum minum diamati, cium aromanya, diperdekat, dihayati, diminum, dirasakan. Terlalu banyak jika dijelaskan. Sebanyak aktivitas Anda, silakan amati. Jangan berikan embel-embel positif dan negatif dulu pada sesuatu yang Anda lakukan, tapi belajarlah mengamati keadaan saat itu. Apakah mindfulness mengajarkan berpikir positif? No. Lalu bagaimana kita bisa menjadi positif? Manakala kita tidak terlekat pada negatif, kita akan positif. Manakala kita tidak terbayang-bayang oleh negatif, kita akan positif. Gimana caranya? Jika sedih, diamatilah sedihnya. Oh Tuhan, saya sedih. Ya Allah, saya sedih. Bahkan di salah satu guru saya di Jepang menyebutkan belajar merayakan kebodohan. Dulu aku nggak suka istilah itu terus. Oke. Dulu saya nggak suka. Gimana kok merayakan kebodohan? Akhirnya muncullah bahasan begini. Jika tanganmu sakit, apakah kamu akan memotong bagian yang sakit itu? Atau kamu pegang dan kamu rawat? Jika utekmu itu bodoh, apakah kamu akan membuang utekmu yang bodoh itu? Atau sebaliknya, kamu pegang, kamu hati, dan kamu rawat? Jika perutmu sakit, apakah kamu akan memindah perutmu dan mengganti dengan perut kambing? Atau kamu mengamatinya? Nah, disebut dengan merayakan kekinian. Bahasanya the beginner mind. Merayakan pikiran kekinian. Kekinian maksudnya apa? Jika saat itu memang kita sakit, tidak mampu, sedih, sudahlah, nggak usah berpikir positif. Kalau NLP kan ada teorinya di Swiss pattern Ya. di ya kayak gitulah pokoknya. Apa bedanya? Sama-sama berhasil, cuman ini saya garis bawahi tolong ini yang belajar NLP dan tidak belajar mindfulness. Cenderung jika Anda mau belajar tentang wisdom, Anda perlu belajar mindfulness. Karena kalau NLP Anda tidak suka terus dibuang, kapan Anda menjadi wise? Karena hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita suka. Hidup ini menjadi bagaimana kita bertumbuh secara wajar. Wajar itu artinya apa? Sedih ya, ada waktunya kita sedih. Kalau setiap sedih buang, sedih, wise, udahlah. Ibarat Anda kemana-mana bawa rinso.
Apakah seminar itu Anda ke kantor bawa rinso? Anda mau ngajar bawa rinso? Sekali baju Anda kotor langsung dirinso. Mindfulness mengajari, sudahlah, belajarlah menjadi manusia. Ada waktu di mana saya menulis di buku saya, tulisannya kemarin ada Dani di sini. Waktu dia cerita tentang dirinya, kemudian saya pas membuka buku saya, aku ya punya buku loh, terus bukan cuma kamu autor. Ada tulisannya begini, bentar. Ada kalanya ilmu yang kita pelajari tidak bisa kita gunakan untuk merubah keadaan, tapi bisa kita manfaatkan untuk menerima keadaan. Nah, itu saya ingat itu di halaman berapa itu. Artinya begini, jika prinsip NLP semua di Swiss, semua dibuang yang tujuannya menjadi positif, it's okay, Anda positif. Tapi satu mungkin Anda nggak akan dapat, wisdom, kebijaksanaan. Jika Anda belajar bela diri, ada keringat di situ, ada jatuh di situ, ada sedih di situ. Bahkan jika belajar Aikido, kita belajar jatuhan dulu sebelum kita menjatuhkan. Kalau kita belajar bola, kita belajar passing dulu, melayani orang dulu sebelum kita bawa lari bola. Artinya, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, pengalaman saya sebagai orang yang belajar NLP, NLP bisa menjadi monster. Anda sudah menggampangkan sesuatu, mudah merubah sesuatu, padahal mungkin normalnya tidak dirubah, dengan sendirinya dia akan berubah. So, sedikit pesan dari saya, dan ini saya tulis di buku saya, saat saya 3 bulan tidak membaca buku, 3 bulan tidak belajar apapun, dan hadirlah spiritual NLP, saya pernah kecewa pada NLP. Waktu ibu saya sakit, waktu Idrus saya masih ngajar di Jombang waktu itu kan, masih ibu saya sakit. Saya berusaha nerapi ibu saya dari jauh, saya berusaha nerapi ibu saya sampai ke rumah. Tapi ternyata ibu saya pasui, ibu saya meninggal bahkan dalam kondisi saya ngajar. Betul. Saya salah apa ini? Kurang sakti apa NLP ini? Dan sebelumnya saya sempat sampai pada satu kecongkakan bahwa semua bisa saya NLP. Tapi ternyata menyelamatkan ibu saya nggak dikasih kesempatan oleh Allah. Akhirnya di situ saya mengeluarkan kata-kata, ada waktunya ilmu ini tidak berguna untuk merubah, tapi berguna untuk menerima. Ini pengalaman nyata. Wow. Maka sejak saya melihat NLP dari sisi spiritualitas, apa yang hilang yang saya lakukan dulu? Oh, saya tidak melihat bahwa Allah juga punya kuasa, alam punya hukum, manusia punya keinginan. Nah, keajaiban itu manakala hukum alam, keinginan Tuhan, dan keinginan manusia terjadi secara beriringan. Keinginan saya sembuh, Tuhan tidak mengizinkan, alam berkata lain. Ibu saya pulang. NLP tinggal NLP. Master practitioner is nothing. Malaikat sudah niup. Nggak bisa. Nggak bisa. Mau dilihat pakai VAR apapun nggak bisa. Saya akhirnya memaknai bahwa NLP adalah tools, tetapi harus disertai dengan sebuah hukum yang bernama kebijaksanaan. Jika toolmu adalah palu, jangan lihat semua adalah paku. Jika toolmu adalah pisau, jangan lihat semua adalah berambang. Kadang-kadang juga batu. Nice. Wah, luar biasa. Malam ini bertebaran banyak insight ya, teman-teman. Jadi, alhamdulillah teman-teman yang sudah hadir malam ini bisa kecipratan insight-insightnya, wisdom-wisdomnya dari Pak Nuryanto. Keren banget. Oke, silakan kalau ada pertanyaan terakhir, teman-teman, sebelum kita tutup. Silakan. Jam Kalau berapa ya? nggak sebenarnya, udah 1 jam. Oke. Silakan yang Nanti tanya. biasa gini, setelah ini selesai, ada obrolan-obrolan di balik layar, Pak, biasanya. Gitu. Layar Layar tancap. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan Pak kasih closing statement atau mungkin nasihat buat saya dan juga teman-teman yang masih terus berupaya untuk bertumbuh, berkembang dengan belajar NLP, ngulik NLP lebih dalam lagi, praktek NLP ke diri sendiri dulu gitu, sebelum mengajarkan ke orang lain tentunya. Boleh Oke. Kak nasihatnya? Kita tunggu dulu, mungkin ada yang mau nanya. Kalau enggak sambil saya ngomong, silakan kalau mau nanya, mau silakan. Lanjut aja. Lanjut. Kulhu. Gulu aja, Le. Oke. Oke, silakan. Kalau
pertengahan puasa kemarin ada rombongan murid saya dari Amerika 11 orang datang ke sini. Kita bertemu di Surabaya, kemudian ke Bali selama 1 minggu. Dan yang menarik, salah satu murid saya, murid silat, adalah profesor yang juga mengajarkan mindfulness. Setelah kita latihan silat, latihan meditasi, kita berdiskusi. Sampailah pada satu diskusi yang dia temukan, dan saya juga baru memahami itu, tentang gelombang pertumbuhan NLP di Amerika. Ini versi yang saya temukan ya. Yang pertama adalah dulu, sekitar 1989 atau 70-an, orang belajar NLP itu pure, murni. Yes, pokoknya yang dia dapat dari Bandler yaitu diterapkan, yang kebanyakan tujuannya adalah untuk motivasi dan sukses. Jadi, sehingga pada waktu itu Anthony Robbins terkenal sekali kan. Gelombang 1. Kemudian gelombang yang kedua, mulai manusia memikirkan bagaimana menerapkan NLP dalam dunia psikoterapi yang diterima oleh kampus. Mulailah muncul di situ. Kemudian gelombang yang ketiga, mulai orang-orang berpikir bagaimana menerapkan NLP dalam konteks spiritualitas yang digawangi pada waktu itu munculnya tulisan-tulisan dari Robbie Dill, mengembangkan dari neurological level. Mereka bagaimana mengamati dunia spiritualitas dari kacamata NLP dan melihat dunia spiritual dengan kacamata NLP dan menerapkan NLP dengan kacamata spiritual. Kemudian sekarang gelombang keempat menurut murid saya ini, mulai orang-orang meneliti tentang sains di balik NLP. Jadi NLP ini punya cerita, pertama pure murni, yang kedua adalah terapan untuk psikoterapi, kemudian yang ketiga adalah spiritualitas, yang keempat penelitian yang dikaitkan sejak munculnya buku tentang sains. Artinya apa? Jika NLP ini adalah sebuah ide pun berkembang. Jika Anda memahami NLP dari awal belajar mungkin tahun 2008 dengan kacamata pure NLP, mbok yo meniru yang terjadi saat ini gitu. Saya alhamdulillah 3 kali ke Amerika dan itu terjadi. Setiap saya datang ke Amerika, tempat yang pasti saya kunjungi adalah toko buku. Pasti dimanapun itu. Di beberapa state saya kunjungi adalah buku. Nah, dari pajangan buku-buku itu akan terlihat mana yang lagi tren saat ini. Di awal saya datang tahun 2016, yang lagi ngetren ya sisi-sisi spiritualitas dan sains spiritualitas dari timur, dari barat, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, begitu saya lihat tentang yoga. Kemudian kemarin 2023 September kemarin, yang saya lihat adalah tentang psikologi positif, journaling, dan mindfulness. Jadi di New York, di Vermont, di Colorado saya melihat banyak yang bertebaran, berarti trennya di Amerika saat itu adalah itu. Psikologi positif, journaling, dan mindfulness. Artinya, jika Anda, saya belajar NLP, lihat juga perkembangan zaman. Jangan hanya melihat NLP dengan kacamata saat itu, sehingga kita melanggar hukum NLP itu sendiri. Kemudian yang kedua, jika Anda belajar NLP, belajar juga kebijaksanaan, bahwa sesuatu itu kadang-kadang nyamannya dibiarkan. Anda malas, coba belajar nikmati males lah. Enggak semua harus di Swiss pattern gitu. Supaya Anda, gue NLP, everything is, come on lah gitu. Enggak juga. Enggak laku nanti warung kopi. Anda perlulah bermalas-malasan di warung kopi. Kemudian yang ketiga, NLP memberikan saya insight yang luar biasa saat saya melihat dunia dengan intriknya, dengan perubahannya, dengan ketidakkekalannya. Setelah saya menggabungkan NLP dengan dunia spiritual, terutama begitu saya kehilangan ibu saya, apa yang hilang dari NLP saya? Yang saya temukan adalah satu, saya salah memposisikan Tuhan. Saya memposisikan pikiran dulu baru Tuhan. Kenapa? Untuk bisa berpikir saya butuh Tuhan. Nah, akhirnya saya memulai dari Tuhan baru ke NLP. Kalau dulu NLP dulu baru Tuhan, maka spiritualitasnya menjadi puncak, padahal spiritualitas adalah landasan. Saya melihat neurological level dulu puncaknya spiritual, tapi saya balik sekarang setelah saya kehilangan ibu saya. Saya melandasi hidup ini
Kalau neurological level bagi yang belajar tentunya wes ya terus ya. Sudah, Pak. Dari environment, dari behavior, dari skill, dari belief, identity, and spirituality, saya balik. I change. Saya mengganti diri saya, konsep berpikir saya dengan spiritualitas, identitas saya, kemudian belief saya, skill saya, dan otomatis environment saya berubah. Artinya, jika Anda merubah pola berpikir tentang konteks identitas dan spiritualitas, lingkungan Anda juga akan berubah. Siap-siaplah. Jika lingkungan Anda belum berubah, berarti konsep tentang identitas Anda belum berubah. Jika lingkungan Anda belum berubah, konsep tentang ketuhanan Anda akan berubah. Belum berubah. Maka mulai merubah dari konsep spiritualitas dibalik identity, belief, skill, behavior, environment. Saya yakin Anda akan dibawa pada satu lingkungan yang paling sesuai dengan kondisi Anda saat itu. Luar biasa. Indah banget. Wah, terima kasih insight-insight-nya Pak Nuryanto. Dengan apa yang sudah disampaikan Pak Nur tadi, mudah-mudahan bisa menggerakkan kita semua teman-temannya bahwa NLP terus mengalami perkembangan ya. Ada fase-fasenya yang perlu kita perlu buka mata juga gitu bahwa ya sumber yang nggak dipungkiri Pak ya, sumber belajar NLP memang paling banyak paling luas ya di luar sana gitu loh. Kalau kita nggak baca buku, kalau kita nggak update ya kita pasti akan ketinggalan dan hanya menggunakan map yang lama pakai di dunia yang baru. Jadinya kesasar gitu. Baik, kira-kira seperti itu teman-teman ya yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan bisa nambah wawasannya teman-teman, map-nya bertambah, wisdom-nya pun juga bertambah, biar nggak apa-apa disikat NLP, apa-apa di NLP gitu loh. Letakkan kebijaksanaan dulu kita pakai kebijaksanaan diri kita untuk menanggapi apapun lah gitu loh. Nggak semuanya hal harus diubah, Pak ya. Memang sometimes kita perlu menerima gitu loh. Ya udah, nggak bisa diubah ya udah gitu loh, diterima aja. Jadi inilah pembahasan kita tentang Neuro-Linguistic Programming and Mindfulness. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Nuryanto atas waktunya dan juga teman-teman yang sudah bergabung. Insya Allah kita akan ketemu lagi di NLP Essential Talk yang berikutnya. Saya Idrus Putra, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.